Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rini. Selamat siang Bu Yolanda. Bu Rini, maaf saya mengganggu. Hari ini Bu Rini ada waktu atau tidak? Ya, bisa. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Rini berdasarkan dengan pengalamannya Bu Rini. Jadi selama ini bagaimana Bu Rini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Saya melihat kasus dilema etika yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan. Yang kedua, pilihan tersebut benar secara moral namun saling bertentangan. Sedangkan bujukan moral merupakan situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Oh begitu ya. Nah kalau begitu selama ini bagaimana ini Bu Rini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama ini ketika ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang keduanya sama-sama benar dan sama-sama mengandung unsur nilai kebajikan. Sebelum mengambil keputusan, terlebih dahulu mengumpulkan fakta yang terjadi. Misalnya siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, kemudian merefleksikannya. Jadi dipikirkan kembali keputusan-keputusan yang tadi telah dibuat begitu ya. Iya, Nah, betul. kalau begitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Rini lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan misalnya mengumpulkan fakta yang terjadi, menentukan siapa saja yang terlibat, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, lalu melihat lagi keputusan yang telah dibuat. Jadi merefleksikan keputusan tadi begitu ya. Iya, betul. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini yang Bu Rini anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti dilema etika? Saya biasanya menelaah siapa saja yang terlibat, sifat yang mendesak dan tindakannya, kasus dilema etika tersebut, dan pengambilan alternatif solusi. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi ada yang paling penting, serta peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Selama ini, nilai-nilai rasa yang harus diperhatikan. Oh, begitu. Jadi masih ada yang penting di antara yang paling penting begitu ya. Jadi ada yang paling prioritas begitu. Nah, Ya, betul. apa ini yang memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Rini ini langsung menyelesaikan begitu saja di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Rini jelaskan? Dalam pengambilan keputusan dilema etika, kami tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata cara, misalnya dalam menganalisa, mempertimbangkan, dan musyawarah baik secara formal maupun non-formal. Begitu. Kemudian ada apa tidak ini seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Rini dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus seperti dilema etika tersebut? Ketika orang-orang yang terlibat merupakan orang-orang mengerti atau paham, sehingga dapat menghargai atau menerima keputusan dengan ikhlas. Oh begitu. Nah dari semua hal tadi yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Rini petik dari pengalaman Bu Rini dalam mengambil keputusan dilema etika? Sebelumnya harus menganalisa kasus yang ada, memikirkan banyak pertimbangan, karena setiap keputusan pasti tidak mudah. Terkadang tidak dapat memenuhi keinginan banyak pihak. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan. Wah, luar biasa sekali, sangat bijaksana, dan semoga hal tersebut yang tadi telah Bu Rini sampaikan semuanya bisa bermanfaat untuk saya dan untuk pihak-pihak lain. Terima kasih Bu Rini atas waktunya hari ini. Semoga kita bisa melanjutkan lagi lain kali, dan maaf hari ini saya mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Se, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu Mala, baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Bu Se, hari ini saya minta waktunya sebentar, kira-kira Bu Se repot apa tidak? Alhamdulillah, saya usahakan tidak repot Bu Mala. Saya selalu siap sedia membantu Bu Mala. Alhamdulillah. Baiklah Bu Se, ini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sesuai dengan pengalamannya Bu Se selama ini. Jadi begini, selama ini bagaimana Bu Se ini bisa mengidentifikasi kasus-kasus mana yang merupakan dilema etika atau yang mana yang merupakan bujukan moral? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Jika suatu kasus melanggar hukum, maka sudah pasti benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan salah, maka masalah itu merupakan dilema etika. Nah, selama ini bagaimana caranya Bu Se menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, menimbang secara matang mana yang paling tepat atau benar. Yang paling penting adalah bahwa keputusan tersebut menguntungkan banyak orang. Nah, jadi memikirkan kepentingan banyak pihak begitu ya. Nah, lalu apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Se lakukan selama ini? Menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, mengobservasi atau menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari hasil masukan berbagai sudut pandang, kemudian mengambil keputusan. Oh, jadi masih direfleksikan seperti itu ya Bu. Lalu hal-hal apa yang selama ini Bu Se anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti kasus-kasus dilema etika? Saya melakukan analisis kasus lalu menentukan pemecahan masalah sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku serta mengedepankan kepentingan umum, yaitu solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan bermanfaat untuk jangka panjang. Oh ya, tetap mengutamakan tadi kepentingan banyak pihak seperti itu. Lalu hal-hal apa yang selama ini tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Misalnya mencari dan memilih keputusan yang terbaik, tidak merugikan siapapun karena merupakan masalah yang sama-sama benar. Seperti itu. Kalau begitu apa ya ini ya, apakah Bu Se ini memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apa langsung menyelesaikannya di tempat begitu atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Se jalankan selama ini? Untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya saya langsung memutuskannya saja. Namun jika masalah itu berat, saya akan melakukan langkah-langkah yang seperti tadi. Begitu. Kalau begitu ini ada apa tidak seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya selalu mengajak berdiskusi warga sekolah, wali murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak pihak yang dapat membantu dalam mencari alternatif pemecahan masalah. Oh begitu. Jadi ada pihak-pihak yang membantu untuk mencari solusi. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bu Se bisa petik dari pengalamannya Bu Se selama ini, selama bertahun-tahun ini mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat diambil adalah saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah
permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi yang tepat atau terbaik. Oh begitu, sangat bijaksana sekali Bu Se. Semoga ini bisa menjadi contoh dan panutan bagi saya terutama dan bagi pihak-pihak lain. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Mala, saya selalu siap membantu dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.